lagi sama Bunda Maria. Hari ini kita mau beribadah kembali ya adik-adik ya. Sekarang kita sebelum memulai kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Nyanyinya lagu apa ya? Nyanyinya lagu Setinggi-tingginya Langit. Semuanya udah tahu kan? Kita mau nyanyi ya. Masih tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu yang kedua. Lagu kedua apa ya? Dengar dia panggil nama saya. Berdoa, angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini adik-adik kami dapat berkumpul bersama di rumah untuk beribadah. Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik,
mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga setiap kakak pelayan yang akan melayani hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria, Bapa di sorga mengasihi. Mazmur pujian. Disiapkan dulu Alkitabnya. Ayo. Sudah siap semuanya? Sekarang adik-adik semuanya buka dari Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Bunda tunggu ya. Sudah dapat? Kita baca sama-sama karena ini ayatnya hanya satu ayat dan singkat. Ya, kita baca, Bunda hitung, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Ya, sekarang adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian dari Kidung Ceria. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak-kakak kita. Di kelas balita ada kakak Anti, dan di kelas panggung dan kelas kecil ada kakak Eri. Selamat
Dengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah adik-adik, hari ini Bunda punya satu cerita yang bagus buat adik-adik. Tapi adik-adiknya harus duduk yang rapi ya. Dan sebelum kita dengerin ceritanya, kita mau berdoa dulu, oke? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang membuka hati kami, telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sudah siap adik-adik untuk mendengarkan cerita? Nah, kalau sudah siap, ayo duduk yang rapi dan jangan main-main ya. Oke? Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo, dan karena itu, pada suatu malam, ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu, Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggalah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu, sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, bagaimana adik-adik ceritanya? Seru ya? Nah, jadi hari ini kita belajar dari seorang raja yang sangat besar, yaitu Raja Salomo. Raja siapa? Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini bisa menjadi raja yang sangat bijaksana dan juga sangat kaya karena dia meminta pada Tuhan, yaitu tentang pengetahuan akan firman Tuhan adik-adik.
Nah, jadi adik-adik siapa yang mau menjadi seorang raja? Siapa yang mau jadi kayak princess atau ratu? Nah, kuncinya adalah sama tadi seperti Raja Salomo, yaitu adik-adik harus selalu mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, dan juga harus belajar ya. Jangan males-malesan belajarnya. Dengar-dengaran sama mama papa. Nah, seperti Raja Salomo juga yang selalu meminta hikmat kepada Tuhan dan juga pengetahuan tentang firman Tuhan adik-adik. Itu akan menjadikan adik-adik berhasil di kemudian hari. Demikian adik-adik firman Tuhan dari Bunda Anti. Semoga apa yang adik-adik impikan, adik-adik cita-citakan, adik-adik dapat menggapainya ya. Seperti Raja Salomo tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, untuk cerita yang sangat indah Tuhan di hari ini. Kami dapat belajar dari seorang raja yang besar, dari Raja Salomo. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, agar kami pun dapat berhasil seperti Raja Salomo. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan dari Bunda Anti. Sampai jumpa lagi, dadah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, gimana firmannya adik-adik? Semoga adik-adik mengerti ya apa yang difirmankan hari ini. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hidup Ceria, Aku Dapat di Hatiku. Ya, adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Semuanya duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini adik-adik kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dan beribadah memuji nama-Mu. Tuhan, berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan,
berkati mereka di dalam setiap pelajaran yang mereka pelajari di sekolah, walaupun secara daring. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua mereka, dimanapun mereka berada, berkati setiap usaha dan kerja mereka, agar biarlah berlimpah berkat dan rahmat. Tuhan juga memberkati gereja kami, berkati setiap pendeta, presbiter, setiap yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan juga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kakak yang pada saat ini sedang di rumah juga. Tuhan berkati agar setiap kakak dapat diberkati dengan setiap pekerjaan dan juga pelajaran apabila mereka sedang kuliah ataupun sekolah. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai kepada jajaran yang paling bawah. Tuhan lindungi, pimpin dan setia mereka, berikan hikmat agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan mau lindungi dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan mau memberkati setiap dokter dan juga perawat yang sedang bertugas di rumah sakit. Tuhan, lindungi setiap kami dari virus COVID-19 ini. Dan kalau Engkau berkenan, Tuhan mau memberikan vaksin COVID-19 agar kami dapat terlindungi. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menaikkan doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan pada saat ini. Seperti biasa, persembahannya nanti adik-adik boleh disatukan dengan orang tua adik-adik. Nanti akan dibawa ke kantor gereja. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa persembahan. Ayo. Kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkati
persembahan ini agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Warta PA yang pertama. Dalam rangka HUT PA, ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan diadakan secara online menggunakan Zoom. Linknya akan di-share melalui WhatsApp ya adik-adik. Oh ya, akan ada aktivitasnya juga loh. Yang kedua, Sabda Bina Anak Harian bisa diambil di gereja. Yang ketiga, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian atau menjadi petugas ibadah, seperti pemimpin doa dan pembaca Alkitab, bisa menghubungi kakak-kakak PA melalui WhatsApp ya adik-adik. Yang keempat, kakak-kakak PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, tetap jaga kebersihan, makan makanan bergizi, dan tetap di rumah aja ya adik-adik. Sekian Warta PA hari ini. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan warta dan sudah mendengarkan firman hari ini, memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, Ku Berbahagia. Semuanya bernyanyi ya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan adik-adik untuk seminggu ke depannya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada buat kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman dan hari ini adik-adik sudah selesai beribadah. Nah jangan lupa cuci tangannya, jaga kesehatan adik-adik, makan makanan yang bergizi dan tetap di rumah aja ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati adik-adik.